Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan pengampunan, dan bulan yang penuh dengan kemenangan. Masya Allah. Segala puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga salam dan sholawat kita haturkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan juga sahabatnya. Semoga kelak di hari akhir kita mendapatkan syafaatnya. Masya Allah. Pemirsa, Mugi Zainal hadir kembali di jelang iftar kali ini di Ramadan. Ketemu kembali kita, senang dan Masya Allah. Ya pemirsa, berbicara mengenai hijrah. Hijrah adalah bukan sesuatu yang mudah, membutuhkan proses dan pengorbanan. Tapi hijrah bukanlah penyempurnaan diri, tapi untuk memperbaiki diri. Apakah makna hijrah dan bagaimana prosesnya hijrah, tentang sejarah hijrah? Kita akan bahas di tema jelang iftar kali ini yang berjudul Hijrah untuk Meraih Surga. Dan Masya Allah sudah hadir di samping saya dua narasumber yang akan membahas tentang hijrah untuk meraih surga. Kita salam dulu untuk narasumber kita yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Ustadz Yupiter Yancik SPDI MPDI ME. Ibu, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat Ibu. Senang berjumpa dengan Ustadz kembali, Masya Allah ya. Kembali. Ya pemirsa, beliau Kepala Purkasing ya, Unit Dosen Manajemen dan Wakil Ketua JICC di JGU. Betul. Ya. Dan kita sapa juga narasumber kita yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Ibu Lili Muspirah Nurlaili MA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Merah-merah Budi. cerah dan semangat kita. Berani. Iya berani ya, alhamdulillah. Ya, beliau selaku masih aktif ya dosen di Winsarif Hidayatullah juga dan juga aktif di ADAI ya Bu ya. Masya Allah. Terus semangat Ibu Lili untuk berdakwah. Insya Allah. Jadwalnya ada di mana-mana nih. Alhamdulillah. Ya. Baik, Ustadz Yupiter dan juga Ibu Lili, ya nanti kita membahas ya tema untuk hijrah menuju surga. Tapi sebelum kita berdiskusi panjang tentang tema ini, jangan kemana-mana. Kita rehat dulu. Setelah yang satu ini kita kembali. Hijrah untuk meraih surga di tema jelang iftar kita kali ini ya, dan Ustadz Yupiter dan juga Ibu Lili ya, kita membahas, sebelum membahas lebih dalam tentang hijrah, otomatis kita pengen dulu nih mengetahui makna dari hijrah itu sendiri apa ini. Ya silakan Ibu Lili. Ya. Mbak Mugi, Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu hijrah? Banyak orang bertanya-tanya apa itu hijrah Mbak Mugi ya. Ada orang berkata, yuk kita hijrah. Iya betul. Ada yang berkata juga, alhamdulillah saya sudah hijrah. Nah sebenarnya apa arti hijrah itu sendiri? Hijrah itu berasal dari kata bahasa Arab, hajaro, yang artinya meninggalkan. Ya ini secara istilah, meninggalkan sesuatu. Contohnya adalah seperti saya berkata, saya hijrah dari Aceh ke Jakarta. Artinya ini saya pindah, meninggalkan tempat, meninggalkan dari Aceh ke Jakarta. Atau juga dengan bahasa lain, kasus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, meninggalkan kota Mekah ke Madinah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah melakukan beberapa kali hijrah, diantaranya ke negeri Habasyah, atau yang terkenal dengan negeri Ethiopia saat ini, juga negeri Taif. Yang terakhir tadi adalah hijrah dari Mekah ke Madinah. Ini arti hijrah secara bahasa. Sedangkan hijrah secara istilah atau terminologis adalah meninggalkan sesuatu atas dasar taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi meninggalkan sesuatu atas dasar ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti hijrahnya kita nih, dari sikap tercela ke sikap yang baik. Dari perkataan dusta ke perkataan yang baik.
atau dari yang jarang sholat, akhirnya sholat hijrah, sholat 5 waktu, tidak meninggalkan sholat satupun. Atau juga hijrah dari yang tadinya tidak berhijab, yang akhirnya menutup aurat gitu Mbak Mugi. Masya Allah ya. Nah, kalau untuk Ustadz Yupiter sendiri, bagaimana menanggapi tentang makna hijrah ini Ustadz? Ya silakan. Baik, terima kasih banyak. Sebenarnya apa yang disampaikan tadi, makna hijrah itu luar biasa ya. Bahkan mungkin saya penakitkan saja, makna hijrah itu adalah kembalinya kita menyadarkan diri kepada kita bahwasanya mungkin selama ini kita telah melakukan kesalahan, kehilapan, kemudian kita ingat menyesali apa yang kita lakukan, dan kita beristighfar, memohon ampunan, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, memiliki niat yang baik untuk berubah ya dari sesuatu tadi yang tidak baik, berusaha untuk menjadi yang terbaik. Inilah makna hijrah. Adapun makna hijrah hakiki tadi sudah dijelaskan juga. Minal Makkatil Mukarramah ila Madinatil Munawwarah. Rasulullah dan para sahabat beliau ya dengan metode dakwah yang di awalnya sudah disampaikan, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Kemudian beliau mengatur strategi. Bukan berarti mereka berlari dengan ketakutan atau apa, tapi untuk mengatur strategi kelak nanti suatu saat mereka akan kembali dengan kemenangan yang nyata. Inilah makna hijrah sebenarnya. Masya Allah ya. Nah, untuk Bu Lili sendiri, Bu Lili, bagaimana kita memahami dan mengaplikasikan makna hijrah ini dalam konteks kehidupan yang semakin modern ya dan penuh dengan tantangan. Biasanya kan kalau misalnya, aduh saya belum berhijab gitu, saya belum siap berhijrah gitu. Jadi kapan menunggunya gitu ya? Bagaimana menanggapi ini Bu Lili? Silakan. Menanggapi hal ini adalah tadi sudah disebutkan ya bahwasanya hijrah itu ada yang hijrah secara lahir, secara fisik, tadi hijrah dari tempat ke tempat yang lain. Dari Makkah ke Madinah ini adalah hijrah tempat. Tetapi hijrah yang kedua adalah hijrah secara jiwa dan spiritual. Ya, berubah dari akhlak yang tercela ke akhlak yang baik. Jadi ada jiwa lahir, ada hijrah jiwa atau spiritual. Nah, bagaimana kita mengimplementasikannya? Ya dengan perbaikan diri, sikap, perbuatan, akhlak, terus memperbaiki diri. Jadi memperbaiki diri dari hal-hal yang tercela ke hal-hal yang positif, dari hal-hal yang melanggar perintah Allah kepada hal-hal yang perintah Allah itu dikerjakan. Dalam hadis dikatakan al-muhajir man hajaro manahallahu an. Artinya adalah orang-orang hijrah itu adalah orang-orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Jadi hakikatnya hijrah itu adalah memperbaiki diri Mbak Mugi dari yang negatif ke yang positif. Kepada yang positif ya. Dan nggak usah nunggu sempurna dulu ya. Jadi lanjut berusaha gitu ya, Masya Allah. Ya, baik Ustadz Yupiter dan juga Ibu Lili. Ya kita rehat dulu ya, dan yang pasti pemirsa jangan kemana-mana, tetap terus berada bersama kami di Jelang Iftar. Kami kembali lagi tentunya setelah yang satu ini. Kembali kita di Jelang Iftar pemirsa, tema kita hijrah untuk meraih surga, Masya Allah ya. Ya, Ustadz Yupiter, kita mau flashback nih ke zamannya Rasulullah ya. Mengapa dulu Rasulullah dan para sahabatnya berhijrah nih Ustadz? Lalu apa langkah dan strategi yang dilakukan oleh Rasulullah? Ya, silakan Ustadz Yupiter. Baik, terima kasih Bu Mugi. Bisa dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Rasulullah dan para sahabat berhijrah? Kita ketahui bersama Rasulullah sebelum beliau menjadi Rasul, dia akan menjadi Nabi Rasul ya. Orang-orang Quraisy ketika itu luar biasa ya, kekagumannya kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW. Bahkan beliau mempercayai ketika menitipkan sebagian hartanya kepada Nabi Muhammad SAW, mereka kembali dari perjalanan mereka, kemudian kembali lagi ke tempat tinggal mereka, tidak ada satupun yang hilang harta-harta mereka. Kemudian ketika Rasulullah diangkat menjadi Nabi Rasul dan beliau menyampaikan, mengatakan bahwasanya saya kata Rasulullah adalah Muhammad, utusan Allah, dan Rasulullah mengajak orang-orang ketika itu untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, terutama orang-orang yang menolak agama ini. Mereka mulai menghina Rasulullah,
Bahkan mereka mengatakan Nabi Muhammad adalah seorang penyair. Nabi Muhammad sudah tidak waras lagi atau gila. Bahkan Nabi Muhammad sudah mengacau atau mungkin sudah mengobrak-abrik keyakinan mereka, yaitu nenek moyang mereka, yaitu mereka menyembah Lata, Uzza, Manaf. Nah, ketika beliau menyampaikan risalah dakwah ini banyak sekali tantangan, ya, bahkan beliau bukan hanya saja cacian, makian, tetapi jiwa raga Rasulullah, keluarga dan para sahabat ketika itu ya menjadi ancaman dari mereka. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah, para sahabat untuk berhijrah tadi. Berhijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian beliau bukan hanya saja datang langsung ke Madinah. Di Madinah beliau sudah mengutus beberapa sahabat ya, sampai di Madinah ada beberapa yang beliau siapkan, strategi yang beliau siapkan untuk menyambut luar biasa penyambutan dari orang-orang Madinah kedatangan baginda besar Nabi Muhammad SAW. Beliau membangun masjid, kemudian mempersaudarakan orang-orang dari Mekah dan Madinah atau kaum Muhajirin dan Ansor. Kemudian beliau membuat strategi, yaitu politik ya, aturan-aturan sehingga nanti bisa semuanya dinikmati baik itu orang-orang di dalam itu orang-orang Mekah maupun orang-orang Madinah. Kemudian yang terakhir ya, beliau bersama sahabat ya dengan istiqomah ya, insya Allah memulai dakwah di sana. Baik gitu. Jadi intinya juga pada saat itu Rasulullah tentunya juga menghindari ya permasalahan dari Mekah, lari ke kota Madinah, dan di situ disambut dengan sangat antusias ya, Ustadz ya. Nah, kalau zaman sekarang nih Bu Lili mau hijrah, waduh, ujung-ujungnya teman-teman ngejauhin, bahkan ada yang nyinyirin. Wah, gimana nih? Bisa kehilangan teman dan lain sebagainya. Bagaimana kita menyikapi ini Bu Lili? Ya, silakan. Mbak Mugi, terkait nyinyir gitu ya. Betul. Ini adalah hijrah yang maknanya adalah ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hijrah jiwa dan spiritual yang tadinya tidak menutup aurat kemudian menutup aurat. Nah, bagaimana dah? Wah, Mbak Mugi sekarang mah udah pakai hijab nih. Masya Allah. Diajak nongkrong-nongkrong susah nih Mbak Mugi nih gitu ya. Biasanya kan diajak gitu. Wah, nggak bisa lagi nih diajak-ajak apa gitu nih ya. gitu. Sekarang banyak tuh yang nyinyir seperti itu. Betul. Nah, bagaimana kita menanggapinya? Nah, jangan berlebihan ditanggapinya, biasa-biasa saja. Karena namanya kan kita ingin meraih surga. Betul. Pasti untuk hijrah pasti itu ada langkah-langkahnya ada langkah-langkah, pasti ada ujian. Nggak mungkin kita tiba-tiba hijrah kemudian mulus aja, pasti ada ujiannya. Betul. Dalam surat Al-Ankabut ayat 2 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Yang artinya, apakah manusia mengira bahwa mereka hanya cukup berkata kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Ya, tidak, enak bener ya kalau misalnya hijrah udah mulus aja. Pasti ada ujian-ujian. Ujian itu ada yang berupa keburukan, ada ujian yang berupa kebaikan. Ya, ujian keburukan tadi yang nyinyir tadi. Nah, bagaimana kita menanggapinya? Kemudian ujian kebaikan, misalnya ketika kita sudah hijrah ternyata kita dilimpahkan harta yang banyak, jabatan yang baik. Nah, bagaimana? Apakah kita dengan harta yang kita punya kita sedekah, gitu kan? Apa dengan jabatan yang kita masih pakai menutup aurat, gitu? Apakah kita lulus dari ujian ini, ujian keburukan dan ujian kebaikan? Dan terhadap yang nyinyir ini, ya kita doakan mudah-mudahan orang yang nyinyir ini diberikan hidayah oleh Allah juga agar mereka juga bisa berhijrah. Jangan sakit hati, jangan dendam ya, Bu Lili ya. Tetap, itu memang ujian, Mbak. Iya. Untuk meraih surga kan mesti ada ujian-ujian. Betul, naik kelas dong kita nanti namanya ya. hidup, Mbak, selalu ada ujian. Masih bernafas kita itu pasti ada ujian selalu akan mengiringi kita. Iya. Nah, untuk meningkatkan keimanan kita. Itulah gunanya kalau kita rajin mendengarkan tausiah, punya sahabat-sahabat di sekeliling kita juga yang soleh-soleha, otomatis kita saling mengingatkan, saling menguatkan ya, Ustadz juga ya. Demikian ya Ustadz ya. Ya, baik Ustadz. Lalu bagaimana Ustadz agar hijrah yang kita lakukan ini bisa meraih surganya Allah? Ya, silakan Ustadz. Baik, mungkin salah satunya diawali dengan niat yang baik tadi. Niat yang baik apapun dulu. Yang kita lakukan dengan niat yang baik. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Ya, kalau kita melakukan kebaikan, maka kebaikan itu akan kita dapatkan sendiri. Sebaliknya, kalau kita melakukan sesuatu yang tidak baik, mungkin niatnya ingin dipuji manusia, atau mungkin kalau di dalam hadis arba'in dikatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawah.
faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi fahijratuhu ilallah wa rasulihi man kanat hijratuhu lidunya yusibuha imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Hadis ini menjelaskan kepada kita semua aktivitas itu tergantung niatnya. Niatnya yang baik, insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan. Begitu juga dengan hijrah. Kalau kita hanya menginginkan dunia, pujian atau keuntungan dunia saja, maka dunia saja kita dapatkan, tapi kita tidak dapatkan kebahagiaan, ketenangan dalam hati kita. Contohnya kalau seorang laki-laki ingin berhijrah, hanya ingin menginginkan seorang wanita, ingin menikahinya, dia hanya mendapatkan itu saja, tapi tidak ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan hijrah itu hanya sekedar ucapan saja, tapi tidak bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya, intinya memang hijrah pasti banyak tantangan. Banyak tantangan Di sekeliling kita ya. Ya mudah-mudahan ketika kita berhijrah itu kuat ya. Sabar dan ikhlas ya. Nah ini juga yang mau saya tanyakan nih kepada Ibu Lili. Kiat sukses berhijrah dalam kehidupan. Nah, terutama di zaman sekarang nih Ibu. Gimana nih Bu? Baik, menambahkan tadi ya, Ya. apa yang dikatakan Ustadz Peter ya. Bahwasanya bagaimana kiat sukses untuk hijrah kita ini, jangan sampai kita gagal. Yang pertama memang niat ya, tadi niat yang kuat. Niat yang jangan kuat. karena ikut-ikutan Mbak ya, Wah ini ikutan teman atau misalnya karena pencitraan seperti itu, jangan juga ya. Niat yang kuat, Masya Allah, harus ya. niat yang kuat tadi seperti yang Ustadz dikatakan bahwasanya niat itu apa niatnya? Karena Allah, karena Rasulnya, atau karena harta atau dunia. Itu niat yang pertama. Karena camer. Iya, nah kayak gitu kan, harus dengan niat yang kuat. Kalau niatnya tidak kuat, bisa jadi hijrah kita gagal, ya, gagal akan kembali ke yang lama. Yang kedua adalah kita berteman dengan lingkungan yang baik ya, nah, itu penting dengan Bu, teman yang baik, Iya, karena kita yang namanya berhijrah kadang ada godaan, betul, ya. betul. Tapi ketika kita berteman dengan teman yang baik, tentu akan diingatkan. Mbak Mugi, ayo kita ke masjid, ayo Mbak Mugi kita kajian yuk. Jadi ada yang mengingatkan ketika kita sudah lemah hijrahnya, ada teman yang mengingatkan. Jadi teman itu kita pilih teman yang baik. Kita bukan berarti kita meninggalkan teman-teman yang lama. Bisa jadi kita malah mengajak teman-teman yang biasa kita gaul, kita ajak untuk hijrah. Ajak juga buat hijrah, jangan gitu ditinggalkan. ya. Betul, gitu, betul. tetap. Yang ketiga adalah kita tetap berdoa, Mbak Mugi. Berdoa sama kepada Allah, Allah. ya. Di antaranya surat Ali Imran ayat 8 yang berbunyi, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Yang artinya, ya Allah, ya Tuhanku, jangankanlah Engkau jadikan hati kami condong kembali ke kesesatan, telah Engkau beri karunia kepada kami. Dan berikanlah kepada kami karuniamu, karena sesungguhnya Engkau adalah pemberi karunia. Itu Mbak Mugi. Masya Allah. Jadi saya juga bersyukur nih karena berada dikelilingi oleh sahabat-sahabat yang soleh-soleha, oleh para narsum yang juga jadi guru-guru saya. Masya Allah. Kita lanjut lagi nanti ya, kita rehat dulu. Ya pemirsa, kita rehat dulu. Tapi kami pasti kembali setelah yang satu ini. Ya, Ustadz Yupiter dan juga Ibu Lili ya masih di tema kita hijrah untuk meraih surga. Ya kita semua ini juga kan pasti hijrahnya itu perlahan, ada proses gitu ya. Tapi pasti ada perbedaannya nih Ustadz ya. Pada saat kita belum berhijrah sama setelah berhijrah. Nah Ustadz sendiri bagaimana merasakan itu, Ustadz Yupiter? Baik, terima kasih. Pemirsa Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah berhijrah, ada sesuatu yang mungkin belum kita rasakan sebelum kita berhijrah. Betul sekali. Salah satunya kita ya bersyukur ya karena Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kepada kita untuk menuju kebaikan ini. Ketika kita sudah berhijrah, akan ada di dalam kolbu kita ini, hati kita ini rasa ketenangan. Itu yang paling penting. Hanya orang-orang yang beriman, yang bertakwa, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketika mereka mengingat Allah, ketika mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka hari ini sudah berhijrah, hati mereka itu merasa tenang. Masya Allah. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan baginya. Wa may yuridillahu bihi khairan liyaqfu fiddin. Ya. Siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah mudahkan dirinya untuk memahami hukum-hukum agama ini, dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan soleha,
dimudahkan, dipertemukan dengan lingkungan teman-teman yang soleh-soleha tadi. Masya Inilah Allah. ketenangan hati yang mungkin belum tentu dimiliki orang-orang yang belum berhijrah saat ini. Mudah-mudahan kita semua sudah memiliki ketenangan hati itu karena sudah berhijrah. Masya Allah. Ya, Bu Lili, Iya, Mbak. ini kan kita tanpa terasa nih waktu dari penghujung acara nih ternyata ya. Nah, untuk Bu Lili bisa menyimpulkan intisari dari tema kita kali ini dan sekaligus pesan juga untuk pemirsa. Silakan Bu Lili. Ya, baik Mbak Mugi. Ya. Terkait hijrah ini, tentu kita harus terus setiap hari memperbaiki diri. Tidak bisa sampai ini, terus Ya. kita memperbaiki diri karena bisa jadi yang kemarin lemah, terus kita perbaiki lagi. Jadi tidak ada bosannya terus memperbaiki diri dari akhlak yang tercela ke akhlak yang baik. Itu tidak akan pernah. Dan kita berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku pada atas di agamamu. Jadi kita selalu berdoa Mbak Mugi. Dan satu lagi Mbak Mugi, saya bacakan syair silakan. Imam Syafi'i ya. Masya Allah. Safir tajid iwadon amman tufarikuhum fansob fa inna ladidal ais fin nasob, yang artinya berhijrahlah, niscaya engkau akan dapatkan apa yang engkau inginkan. Berjuanglah karena sesungguhnya kenikmatan melekat pada perjuangan. Masya Allah. Terima kasih banyak Pak Yupiter, Pak Ustadz. Terima kasih banyak juga untuk Ibu Sama-sama, Lili Musbira Mbak nih. Mugi. Masya Allah materinya ini Masya Iya, Allah berguna dan alhamdulillah. bermanfaat sekali. Terutama di bulan Ramadan yang suci Iya. ini. Mudah-mudahan ya pemirsa kita semua bisa berhijrah. Amin. Makasih Ya banyak Rabbal ya Alamin. Pak, Terima kasih, Ibu. Mbak Mugi. Alhamdulillah. Ya pemirsa, Masya Allah. Semoga kita di bulan Ramadan yang suci ini semua dapat hidayah dari Allah untuk berhijrah, untuk semakin dekat kepadanya. Yang dikatakan tadi bahwa berhijrah bukan menyempurnakan diri, tapi tetap berusaha untuk memperbaiki diri. Masya Allah. Saya Mugi Zainal beserta kru yang bertugas mohon undur diri, mohon maaf apabila ada hilaf dan salah. Akhirnya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.